Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama gua Aska. Di channel ini nantinya gua akan banyak menceritakan kejadian atau kisah-kisah misteri atau kisah mistis, baik itu dari kisah nyata atau mitos dari suatu tempat atau daerah. Untuk video pertama ini gua akan menceritakan salah satu kisah nyata seseorang. Cerita ini gua baca dari salah satu thread di Facebook atas nama Faliwah. Tapi sebelum gua mulai ceritanya, gua mohon untuk kalian bantu subscribe channel ini agar gua bisa tetap semangat dan konsisten membagikan kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan gua sangat berterima kasih untuk kalian yang mau subscribe dan share cerita di channel gua ini. Oke, langsung aja berikut ceritanya. Kata orang tua dulu, jangan pernah keluar rumah saat menjelang maghrib, kecuali untuk beribadah, karena saat tiba waktu maghrib, sebangsa jin, setan, dan iblis sedang berada di puncak kekuatannya. Maka ketika kita keluar rumah di saat waktu maghrib, makhluk astral akan menampakkan dirinya, dan bahkan kita akan disesatkan olehnya. Perkataan orang tua dulu itu tidak kuhiraukan. Aku anggap itu hanya sebuah mitos. Maghrib pun menjelang. Terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang di masjid. Orang-orang sibuk menutup pintu dan jendela rumah sementara nampak para lelaki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tapi tidak denganku. Aku malah menarik gas motorku menembus jalan yang agak lenggang untuk menuju ke rumah temanku di daerah Parung Bogor. Langit pun sudah mulai gelap, karena matahari sudah kembali pada peraduannya. Motor yang kutunggangi berjalan kencang menyusuri jalan raya kota Bogor, membelah gedung-gedung dan pertokoan. Angin berhembus kencang menerpa wajahku yang ditutupi oleh helm. Ketika aku sedang fokus melihat ke arah jalan yang berada di hadapanku, tiba-tiba entah datang dari mana seseorang anak kecil yang berlari menyeberang jalan tepat di depan motorku yang sedang melaju kencang. Karena kaget, takut menabrak anak kecil tersebut, refleks tanganku membanting stang motorku ke arah kiri. Motor yang kutunggangi menjadi berubah arah. Karena panik, aku tidak bisa mengendalikan motorku yang oleng. Malang tidak bisa dihalang, nasib tidak bisa ditepis. Karena tidak bisa menghindar, aku dan motorku menabrak tiang listrik yang menjulang. Aku pun terjatuh, kakiku terasa berat dan sakit karena tertindih oleh motorku sendiri. Helmku terpental entah kemana. Dahiku terasa sakit dan basah. Saat kuraba kepala dan wajahku, cairan berwarna merah kental mengalir memenuhi wajahku. Bau darah menyeruak menembus hidungku. Kepalaku terasa pening, penglihatanku berubah menjadi gelap kekuningan. Aku terkapar di pinggir jalan dengan dikerumuni oleh warga yang penasaran ingin menyaksikan kecelakaan yang menimpaku. Warga yang mengerumuniku tidak ada yang berani untuk mengambil tindakan untuk menolongku. Motorku masih menindih di atas kakiku. Tidak berapa lama terdengar suara sirine mobil ambulans yang mendekati diriku dan kerumunan warga. Aku masih tersadar. Nampak samar dua orang pria berpakaian serba putih. Sepertinya dua pria itu adalah petugas medis yang turun dari mobil ambulans yang mendekatiku menembus kerumunan warga. Petugas medis itu membawa tandu yang dikeluarkan dari mobilnya. Motor yang menindih kakiku segera diangkatnya. Petugas medis itu segera menggotongku, memindahkanku ke atas tandu, lalu segera membawaku ke dalam mobil ambulans. Aku pun dimasukkan ke dalam mobil ambulans oleh petugas medis tersebut. Sementara motorku diamankan oleh warga setempat. Tidak berapa lama ambulans pun bergerak maju menuju rumah sakit. Nampak seorang petugas medis laki-laki yang menyertaiku sedang membersihkan luka di keningku dan menempeli perban di kepalaku. Entah kenapa kepalaku semakin pusing. Penglihatanku menjadi buram dan gelap.
Aku pun akhirnya tidak sadarkan diri. Aku tersadar ketika aku sudah berada di rumah sakit. Petugas medis itu membawa aku melewati lorong-lorong rumah sakit. Di rumah sakit nampak ramai orang-orang yang berlalu lalang seperti rumah sakit pada umumnya. Tapi anehnya, orang-orang yang berada di rumah sakit ini wajahnya terlihat pucat dan ekspresinya datar dan kosong. Sama halnya dengan petugas medis yang membawa aku ke rumah sakit ini. Ekspresi wajahnya terlihat kosong dan pucat. Setelah sampai di depan sebuah ruangan, aku segera dimasukkan ke ruangan tersebut. Ruangan yang akan kutempati sementara dan sekaligus untuk merawatku itu tampak kosong. Yang terlihat hanya 2 tempat tidur yang tersekat oleh gorden berwarna putih. Aku segera dibaringkan di salah satu tempat tidur oleh petugas medis tersebut. Setelah membaringkanku di tempat tidur yang dilapisi oleh spray putih, petugas medis tersebut berlalu pergi meninggalkanku sendiri di ruangan ini. Tidak selang beberapa lama, datang dokter dan perawat untuk memeriksaku. Aku diperiksa oleh dokter tersebut, sekaligus mengganti perban yang dipasang oleh perawat medis di dalam mobil ambulans tadi. Anehnya, selama pemeriksaan dan perawatan, dokter dan perawat tersebut tidak berbicara sedikit pun. Bahkan terlihat wajahnya yang tampak pucat, datar, dan tanpa ekspresi. Setelah selesai memeriksa dan merawatku, dokter dan perawat pun berlalu pergi begitu saja meninggalkanku. Di ruangan ini aku hanya sendiri tanpa ada pasien yang lainnya. Kutatap langit-langit ruangan ini. Tak berapa lama mataku pun mulai berasa berat. Rasa kantuk mulai terasa menjalar ke otak dan mataku. Akhirnya aku tertidur di ruangan rumah sakit tersebut, yang entah ini rumah sakit apa dan berada di daerah mana. Pukul 2 dini hari aku terbangun karena mendengar suara berbisik seseorang yang merintih kesakitan di sebelah tempat tidurku. Nampak di balik gorden itu ada bayangan seseorang yang sedang berbaring di atas tempat tidur tersebut. Pikirku, mungkin orang itu pasien yang baru datang ke ruangan ini ketika aku sedang tertidur pulas. Pasien di sebelahku terus merintih, seperti mengalami kesakitan yang luar biasa. Terkadang terdengar menangis miris, terkadang juga meracau dan berbicara sambil berbisik seperti berkomunikasi dengan seseorang. Bulu kuduku seketika meremang kala mendengarkan rintihan pasien di sebelahku yang aneh. Di ruangan ini pun terasa dingin. Kutarik selimut yang berada di tempat tidurku untuk menutupi tubuhku yang agak menggigil. Aku teringat dengan keluargaku, karena aku lupa memberikan kabar kalau aku mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Dan saat ini aku sedang berada di rumah sakit. Kurogoh saku celanaku untuk mengambil ponselku. Lalu kutelpon nomor kakakku untuk mengabarinya. Tapi tidak tersambung sama sekali. Kucoba kembali untuk menelponnya beberapa kali, tapi sepertinya sia-sia. Kucoba untuk mengirimkan pesan beberapa kali, tapi pesan tersebut tidak tersampaikan. Kucoba untuk menghubungi dan mengirimi pesan kepada saudaraku dan teman-temanku yang lain. Tapi hasilnya nihil, tetap tidak tersambung dan tidak tersampaikan. Aneh sekali. Padahal di sini sinyalnya cukup bagus. Gumamku sambil memperhatikan handphoneku. Aku menarik nafas lalu kuhembuskan secara perlahan. Kuperhatikan kembali pasien yang berada di sebelahku. Masih seperti tadi, merintih, menangis dan meracau, bahkan sekarang ditambah dengan suara tertawa cekikikan, membuat bulu kuduku semakin merinding dan bergidik. Ku ambil kembali ponselku untuk mencoba kembali menghubungi keluarga dan teman-temanku. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun yang terhubung. Percuma saja. Walaupun berhasil menghubungi keluarga dan teman-temanku, aku tidak tahu ini rumah sakit apa dan berada di daerah mana. Ucapku sambil menjatuhkan ponselku di atas tempat tidurku. Suasana di ruangan ini sangat dingin dan hening. Yang terdengar hanya suara rintihan pasien di sebelahku yang membuatku kian merinding. Ku coba untuk memejamkan mata, berharap aku tertidur pulas. Tapi suara rintihan pasien di sebelahku itu membuat diriku tidak bisa untuk tertidur.
Ingin rasanya menghampiri pasien di sebelahku untuk mengetahui keadaannya, tapi nyaliku belum siap untuk itu. Tiba-tiba ranjang tempat tidur pasien di sebelahku itu terdengar gaduh. Kuperhatikan pasien itu di balik gorden putih. Terlihat tubuhnya seperti mengejang, menggelinjang, membentur-benturkan tubuhnya ke atas ranjang ke tempat tidurnya. Keadaan pasien yang demikian terjadi cukup lama. Rasa penasaranku pun mengalahkan rasa takutku. Karena khawatir takut terjadi sesuatu dengan pasien tersebut, kuberanikan diri untuk membuka gorden putih yang membatasi aku dengan dirinya. Perlahan kubuka gorden tersebut. Aku pun terkejut dengan apa yang kulihat kala gorden ini tersibak. Karena mataku menyaksikan keadaan pasien tersebut sangat mengerikan. Mulutku menganga kala menyaksikan pasien tersebut. Wajahnya dipenuhi oleh darah. Kornea matanya terlihat putih. Dengan posisi yang berbaring sertai dengan tubuhnya yang kejang dan bergetar hebat, serta tangannya yang mengepal. Sepertinya pasien itu seorang perempuan. Aku pun panik kala menyaksikan keadaan pasien seperti itu. Ingin keteriak, tapi suaraku tertahan dan tercekat di tenggorokan. Saat kupaksakan berteriak untuk memanggil dokter dan perawat agar pasien tersebut cepat ditolong, tiba-tiba dia bangkit dari ranjangnya yang terbuat dari besi tersebut dan duduk di atas tempat tidurnya. Tanpa merubah posisi duduknya, tubuh pasien perempuan itu berputar ke arahku. Kakinya menghadap depan, sementara tubuhnya menghadap ke arahku. Wajahnya terlihat jelas kala ia berputar dan berhadapan denganku. Wajah yang dipenuhi oleh darah, sementara kornea matanya masih terlihat putih semua. Lalu dari arahnya tercium bau anyir yang sangat menyengat dan menusuk hidungku. Perutku terasa mual, ingin rasanya muntah saat bau anyir itu memenuhi rongga hidungku. Mataku semakin terbelalak, mulutku semakin menganga dan tubuhku menjadi kaku kalau aku saksikan kengerian di hadapanku. Belum sempat rasa ngeri ini hilang, tiba-tiba terdengar suara gemeretak tulang leher yang saling beradu. Kusaksikan kepala perempuan itu jatuh dan terpisah dari tubuhnya. Kepalanya menggelinding ke arahku. Pancuran darah segar mengucur deras keluar dari lehernya. Nampak tulang leher yang berwarna putih mencuat yang tercampur dengan warna merah darah. Akhirnya perempuan itu bertubuh, tapi tanpa kepala. Tubuh tanpa kepala itu perlahan bergerak ke arahku. Keadaanku semakin panik dan kaku. Ingin rasanya aku berlari untuk menghindari kengerian ini, tapi tubuh ini tidak bisa untuk kugerakkan. Perempuan tanpa kepala itu semakin mendekatiku. Kepalaku terasa pusing kala perempuan tanpa kepala itu melewatiku dan menembus tubuhku. Pandanganku menjadi gelap. Aku pun tidak tahu apa yang sedang terjadi setelahnya. Setelah kejadian tersebut, aku pun tersadar seperti terbangun dari tidur. Kepalaku masih terasa pusing. Perlahan kubuka mata ini, penglihatanku masih buram dan samar. Ketika kesadaranku telah berkumpul semuanya dan penglihatanku telah normal kembali. Belum hilang kengerian dan rasa traumaku semalam. Aku dikejutkan dengan ruangan dan bangunan rumah sakit ini, yang ternyata adalah bangunan yang telah usang. Dan sepertinya bangunan ini sudah lama terbengkalai dan sudah tidak terpakai. Kuedarkan mata ini untuk melihat sekeliling ruangan ini. Nampak tembok gedung ini telah lusuh, berdebu, dan ada beberapa coretan dinding serta jaring laba-laba menghiasi ruangan ini. Aku bergidik kala teringat kembali dengan pasien perempuan yang mengerikan semalam. Kualihkan pandangan ini ke tempat tidur yang ditempati olehnya semalam. Dia sudah tidak ada di tempatnya. Yang terlihat hanya pemandangan sebuah ranjang besi yang telah usang, kotor dan sudah berkarat. Sama halnya seperti ranjang yang kutempati sekarang ini. Ranjang besi yang kutempati ini tampak kotor dan berkarat serta tanpa alas kasur. Tidak seperti yang kulihat semalam, dilapisi kasur dan spray yang bersih dan rapi. Sebenarnya aku ini sedang berada di mana? Gumamku merasa heran.
Kuraba kepalaku yang cedera bekas kecelakaan kemarin dan sempat diperban oleh perawat semalam. Anehnya perban itu tidak ada di kepalaku. Sementara luka di kepalaku ada walaupun sudah agak mengering, tapi masih terasa sakit. Aku kembali bergidik mengingat kejadian demi kejadian yang terjadi seharian ini. Walaupun kepalaku masih terasa pusing dan kakiku terasa sakit, kupaksakan untuk beranjak dan segera pergi dari tempat mengerikan ini. Segera ku ambil ponsel yang kusimpan di ranjang lalu kumasukkan ke dalam saku celanaku. Kulangkahkan kaki ini untuk keluar dari gedung yang sudah lama tidak terawat ini. Pagi sekitar pukul 7 aku sudah berada di luar. Cuaca nampak cerah karena matahari memancarkan teriknya dan terlihat langit membentang biru dengan dihiasi sedikit awan putih. Sebelum aku melanjutkan untuk melangkahkan kaki ini, kulihat kembali bangunan ini dari luar. Terlihat bangunan ini seperti bekas rumah sakit yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai, dan hampir roboh. Karena terlihat dari ujung bangunan ini ada tulisan UGD yang telah usang. Kulanjutkan untuk melangkahkan kakiku menuju masjid yang berada di samping bangunan ini, sekaligus bertanya kepada seseorang, sebenarnya aku ini sedang berada di daerah mana? Kuhampiri masjid tersebut dan alhamdulillah aku bertemu dengan seseorang yang sedang duduk di teras masjid. Kudekati orang tersebut dan bertanya padanya, "Assalamualaikum Pak, boleh saya ikut istirahat di sini?" Ucapku pada pria paruh baya tersebut. Pria paruh baya tersebut agak terkejut dengan kedatanganku. Terlihat saat dia menjawab salamku. Waalaikumsalam, silakan. Jawab pria paruh baya tersebut. "Oh iya Pak, perkenalkan nama saya Ardan." Ucapku kembali sambil menyodorkan tanganku untuk bersalaman. Dan sodoran tanganku disambut oleh bapak tersebut. "Sebelumnya maaf Pak, bila kedatangan saya mengganggu istirahat Bapak. Saya mau tanya," ucapku kembali. Adek mau nanya apa? Tanya bapak tersebut yang terlihat heran dengan keadaanku dan penampilanku. "Sebenarnya ini di daerah mana ya Pak?" Tanyaku kepada bapak tersebut yang memperhatikanku dari ujung kaki hingga ujung kepalaku. Ini daerah Sukabumi. Jawab bapak tersebut. Sejenak aku tertegun dan merasa kaget dengan jawaban pria paruh baya tersebut. Dalam hatiku berbicara dan bertanya-tanya, kenapa aku bisa sampai ada di daerah Sukabumi? Siapa yang membawa aku ke sini? Perasaan sewaktu aku mengalami kecelakaan, aku dibawa ke rumah sakit oleh petugas medis dengan mobil ambulans. Sebenarnya adek dari mana dan mau kemana? Pertanyaan pria paruh baya tersebut membuyarkan lamunanku. Iya Pak, bagaimana?" Aku malah balik bertanya, karena terlalu melamun mengingat-ingat kejadian yang kualami. Adek dari mana dan mau kemana? Ucap bapak tersebut mengulangi pertanyaannya. "Saya dari rumah sakit sebelah masjid ini Pak," ucapku menjawab pertanyaan bapak. Dari rumah sakit sebelah masjid ini. Ucap bapak tersebut merasa heran, terlihat dari dahinya yang mengerenyit. "Iya, dari rumah sakit sebelah masjid ini Pak," jawabku kembali. Perasaan di daerah sini tidak ada rumah sakit. Memang dulu bangunan sebelah masjid ini yang hampir roboh itu dijadikan rumah sakit. Tapi sudah hampir 5 tahun bangunan rumah sakit itu terbengkalai karena sudah tidak dipergunakan lagi. Ujar bapak tersebut. Aku merasa bingung dengan ucapan bapak tersebut. Di sana nampak normal seperti gedung-gedung rumah sakit lainnya yang aktif. Tapi memang banyak kejanggalan di rumah sakit tersebut. Sejenak aku merenungi kejadian yang kualami seharian ini. Dan aku baru sadar apa yang diucapkan oleh bapak tersebut. Pantas saja di bangunan bekas rumah sakit itu banyak kengerian dan keangkeran. Adek habis ngapain di bangunan rumah sakit itu? Tanya bapak tersebut membuyarkan lamunanku kembali. Aku menarik nafas dan mengeluarkannya perlahan sebelum menjawab pertanyaan bapak tersebut. Seingatku kemarin sewaktu menjelang maghrib, saya mau berkunjung ke rumah sahabat saya di daerah Parung Bogor dengan mengendarai motor. Tapi tiba-tiba di tengah jalan saya mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik.
Lalu ambulans datang dan saya dibawa dengan mobil ambulans oleh petugas medis menuju rumah sakit ini. Terlihat rumah sakit tersebut seperti rumah sakit pada umumnya. Ramai, banyak orang, bahkan ada beberapa dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. Namun banyak keanehan dan kejanggalan di rumah sakit tersebut. Saya sempat tak sadarkan diri di rumah sakit tersebut. Ketika sadar dan terbangun dari pingsanku, entah kenapa saya sudah berada di bangunan yang kotor dan hampir roboh itu. Ujarku menjelaskan panjang lebar pengalamanku kepada bapak tersebut hingga aku berada di tempat ini. Bapak tersebut nampak syok mendengarkan penjelasanku itu. Terkadang mulutnya mengucapkan istighfar saat aku menjelaskan pengalamanku. Berarti adik ini tinggal di Bogor ya? Tanya bapak itu. Iya pak, jawabku. Memang semenjak rumah sakit ini sudah tidak terpakai lagi, banyak kejadian yang aneh. Bahkan pernah ada warga sekitar sini yang mengalami keanehan di bangunan bekas rumah sakit tersebut. Ketika dia sedang melewati bangunan tersebut, katanya di dalam bangunan rumah sakit tersebut terlihat ramai. Banyak orang yang beraktivitas seperti rumah sakit yang aktif. Padahal bangunan itu sudah lama terbengkalai dan tidak terpakai. Ucap bapak tersebut. Jadi bangunan itu bekas rumah sakit yang sudah lama tidak terpakai, Pak? Tanyaku. Iya betul. Jawab bapak tersebut. Terus sekarang adek mau kemana? Tanya bapak itu lagi. Saya mau pulang ke Bogor, tapi saya tidak punya uang untuk ongkos pulang. Dompet saya hilang sewaktu kecelakaan kemarin. Jawabku. Tiba-tiba ponsel bergetar di dalam saku celanaku. Lalu kurogoh saku celanaku untuk mengambil ponsel tersebut. Nampak di layar ponsel memanggil nama dan nomor abangku. Terdengar panik di sana, suara abangku menanyakan keadaanku dan keberadaanku. Halo Dan, kamu ada di mana? Terus keadaanmu sekarang gimana? Sudah 3 hari ini abang nyariin kamu. Bapak dan ibu juga khawatir dengan keadaanmu. Kata ibu kemarin kamu mau pergi main ke rumah sahabatmu di Parung Bogor. Tapi kata sahabatmu dari kemarin kamu tidak ada di sini. Abang sudah muter-muter nyariin kamu ke teman dekatmu yang lain. Tapi kamu tidak ada. Tanya abangku di ujung telepon sana. 3 hari abang nyariin aku. Perasaan baru sehari semenjak aku pergi dari rumah. Ucapku dalam hati. Dan, kamu masih di situ kan? Suara abangku dalam telepon membuyarkan lamunanku. Iya bang, aku masih di sini. Abang jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Abang jemput saja aku di daerah Sukabumi. Nanti alamatnya saya kirim. Ucapku sambil menempelkan ponselku di telingaku. Di Sukabumi? Ngapain kamu di Sukabumi? Ceritanya panjang. Nanti kalau sudah ketemu aku ceritakan semuanya. Sekarang abang jemput saja. Mau pulang aku tidak punya ongkos, dompetku hilang. Ucapku kembali. Ya sudah, kamu tunggu saja di situ, nanti abang jemput. Ucap abangku sambil menutup ponselnya. Singkat cerita, sampailah aku di rumah dan bertemu bapak dan ibuku. Setelah aku membersihkan diri dan beristirahat dengan cukup, baru aku menceritakan semua pengalamanku kepada ibu, bapak, dan abangku. Menceritakan dari semenjak aku pergi saat maghrib ke rumah sahabatku, hingga aku mengalami kecelakaan dan terdampar di bangunan bekas rumah sakit di daerah Sukabumi. Ibu, bapak, dan abangku hanya tertegun dan merasa tak percaya mendengarkan penjelasanku. Orang tuaku hanya berpesan untuk tidak menyepelekan perkataan orang tua dulu, karena di dalam ajaran agama pun dijelaskan agar menahan diri dan untuk tidak berpergian ketika maghrib menjelang. Karena waktu maghrib, makhluk gaib sedang berada di puncak kekuatannya. Dan bagi umat muslim, maghrib bukan waktunya untuk berpergian, tapi waktunya untuk beribadah. Setelah kejadian itu, aku tidak berani untuk keluar rumah dan berpergian waktu maghrib.